Selamat akhir pekan, sukses untuk Anda yang menggeluti khusus bidang valuta asing ya. Agak lumayan menarik news minggu kemarin. Berbagai berita fundamental keluar, lalu ada yang meleset berita ya, nggak sesuai dengan analisa saya. Itu normal ya, namanya analisa. Tapi yang jelas kita bisa antisipasi dengan technical moving average yang aku pakai sebagai batasan ya, yang saya terangkan secara jelas dan saya oper ke Crystal Evelyn agar di-upload di Facebook tentang keistimewaan dari moving average 600 dan moving average 1200 sebagai batasan-batasannya. Itu secara teknikalnya saya memakai itu, dan BBMA secara garis besarnya aja saya memakai posisi ekstrim untuk scalping, terus posisi market hilang volume, posisi CSA valid, posisi ekstrim yang tetap ditabrak, itu macam-macam ya teknikalnya. Kita bahas yang pertama mengenai fundament yang kemarin ya, yang bukan ini, itu pas hari Senin market terus uptrend ya. Saya analisa di minggu sebelumnya, saya membaca pas minggu kemarin di fundament pas hari Selasa ini, malah saya sempat kaget karena berita yang keluar tidak sejalan dengan market real yang ada berjalan di lapangan. Ini dari hari Selasa ini survei Z, terus produksi industri musiman, survei Z sentimen ekonomi, terus indeks harga konsumen inti musiman. Nah ini hasilnya merah ya, hasilnya itu negatif semua. Terus saya analisa kemarin awalnya memang hasilnya negatif, makanya saya itu harga turun ya, Euro USD itu turun, tetapi kenyataannya itu naik ya, kenyataannya faktanya itu naik. Nah ini ditambah dengan indeks harga konsumen ini positif untuk USD. Kenapa bisa naik, melanjutkan tren, nggak turun gitu ya. Memang kadang berita fundament nggak 100% valid ya, kadang disertai dengan isu-isu politik negara, satu negara itu sangat dominan mempengaruhi pergerakan dalam satu saat. Nah, ini kemungkinan karena bayang-bayang ada interest rate dan statement Lagarde yang statement presiden ECB itu optimis ya akan memberikan kucuran dana. Ini sangat berpengaruh, padahal beritanya sebelumnya, jadi berita lainnya itu diabaikan. Nah, langsung ditanggapi secara positif. Ini pas keputusan suku bunga itu pas jatuh di hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2020. Ini suku bunga tetap, keputusan suku bunga deposit juga tetap min 0,5% ya. Nah ini sangat mempengaruhi berita sebelumnya ya, makanya saya kadang menganalisa berita itu satu minggu langsung saya rangkum yang dominan mana, yang kira-kira medium mana, yang interest rate mana, yang berita efeknya
hanya sekejap itu mana saya beda-bedain. Makanya terkadang saya menahan floating hanya untuk menunggu satu berita yang paling krusial, itu paling penting gitu. Nah, cuman kemarin saya cakupannya di MA 1200 ya, bisa dilihat MA 1200. Ini posisinya, saya posisi masih floating, ini posisi akun masih floating, tapi saya biarin karena saya yakin akan turun untuk koreksi. Harga sudah kelompok tinggi ya. Ini emas, nah ini euro USD nih. Kemarin dia menyelesaikan di double top daily ya, double top daily ini di 1044 ini. Harga rentan tertinggi kemarin di 1444, 1.1444, tertinggi itu di 1.1452 kemarin. Sempat turun dulu, tertinggi terus turun, dia coba naik lagi. Ini saya lihat dailynya. Saya bermain-main di area MA 1200 itu sedikit berani ya untuk short, walaupun kemarin sempat terjebak floating ya selama 3 hari karena yakin dia nggak akan break awalnya. Kenapa saya yakin nggak akan break? Sebelumnya ini nggak ada satupun yang mampu break MA 1200 yang aku pasang. Ini pertama sekali terjemput MA 1200 ini di sini. Nah, ini sempat break sebentar ke 1816 ya, habis itu turun drastis. Ini tanggalnya 21 September 2018 ini. Ini turun sangat jauh. 18 sekarang 2020, berarti kan 2 tahun ya. Ini jemput lagi di 2018, ini Maret 2020, dari September 2018 kejemput lagi Maret 2020 ya. September berarti 2 tahun kurang. Ini kejemput lagi nih, mantul kedua, terus sekarang ketiga ini. Ini kemarin close candle di FPS di 1428, tapi saya masih posisi punya sell ya, sell di harga time di bawah time ya, di 1.1418 ya. Tunggu sampai besok ini ya. Itulah analisa market, kadang kita nggak sejalan teori fundamennya udah benar, udah selaras, euronya hijau, euronya merah, USD nya hijau. Nyatanya fakta di lapangan dia naik karena lebih terpacu pada planning schedule berita interest rate di hari Kamisnya ya. Tapi sempat kemarin turun di satu hari ini turun. Saya beranggapan bahwa itu terjadi engulfing shell ya di daily. Saya beranggapan mengambil setup tertinggi untuk momen sell karena didukung oleh kejadian ekstrim versi BBMA ya. Ini kan ekstrim di daily ini kuat sekali biasanya, kalau udah turun ya turun. Contoh ekstrim di daily yang lainnya yang terjadi, saya kasih contoh. Ekstrim itu moving average 5 warna merah, telah aku ajarkan ya. Moving average 5 warna merah, settingannya close eksponensial. Dia keluar dari BB Hig, Bollinger Band Hig ya, keluarnya candle disertai oleh keluarnya moving average 5 di atas Bollinger Band, itu ekstrim. Posisi kebetulan posisi Bollinger Band-nya adalah datar, jadi hukum versi BBM-nya adalah wajib turun. Kalau datar biasanya turun minimal sampai ke BB middle, maksimal sampai ke BB low ya. Tapi kenyataannya sekarang belum terjadi nih. Ekstrim berulang-ulang terjadi di daily. Ini berulang terjadi di daily ekstrim. Moving average 5 selama 7 hari berturut-turut ini keluar
di BB Hig ya. Makanya saya sempat tersebab ini berulang kali. Tapi yang lebih utama yaitu tetap jaga money management, kapan keluar kapan masuk, kita harus mengambil inisiatif. Nggak apa-apa kita ibaratnya nggak untung di minggu ini bisa untung minggu besok gitu, tapi kita tetap jaga akun kita agar tetap hidup karena itu mata pencaharian kita ya. Nah ini saya akan bedah juga mengenai buku yang kemarin mungkin baru garis besarnya aja, belum secara lengkap ya. Mudah-mudahan ya khususnya yang telah memiliki buku saya, membeli buku saya akan lebih paham untuk memahami satu persatu apa yang ada dalam setiap bagian yang saya catat ya. Nah ini untuk para yang baru belajar, ini garis besarnya sebetulnya sederhana dengan indikator yang aku pakai. Kita bahas teknikal dulu ya. Indikator yang aku pakai itu sederhana, Bollinger Band. Elemen-elemen dalam indikator Bollinger Band kita itu harus paham ya, harus paham dasarnya agar kita nggak bingung ya untuk memahami fungsi dan karakteristik yang dipakai. Bollinger Band yang aku pakai itu periode 20, selisih 2000, pergeseran 0, aplikasi close, gaya 3 pixel, warna hijau pupus biasanya saya pakai ini. Elemen dalam indikator Bollinger Band itu ada 3 ya, Hig BB, Mid BB, dan Low BB. Nah ini fungsi Bollinger Band adalah sebagai pengukur volatilitas, pengukur rank sebetulnya. Ukuran volatilitas pasar tampak pada lebar band, pada lebar Bollinger Band. Jika volatilitas sedang tinggi maka jarak kedua band akan makin melebar. Jika pergerakan itu sedang up atau downtrend, itu bentuk dari Bollinger Band itu melebar ya. Biasanya terjadi ketika perubahan kondisi pasar dari sideways ke uptrend atau downtrend. Terus dari trending ke sideways. Ciri dari market trending biasanya kalau sideways itu rata, dia seperti rel kereta api ya, lurus antara Hig Bollinger, Low Bollinger, dan Middle Bollinger itu lurus, disertai dengan moving average 50 berada pas di tengah-tengah sejajar dengan Bollinger Band middle yang tengah ya. Itu karakteristik Bollinger Band. Ini contoh, saya kasih contoh market sideways ya, Bollinger Band di market sideways di H1 biar jelas. Nah ini di H1 ini posisi sideways nih. Yang pertama dia ekstrim udah saya terangkan di depan ya. Moving average 5 Hig atau Low keluar dari BB middle atau BB low pada posisi Bollinger Band rata seperti rel kereta, itu hukumnya wajib balik arah minimal sampai BB middle, maksimal ke BB low. Kejadian kemarin di EU itu terjadi pola sideways ya. Pertama ekstrim, dia wajib turun sampai ke BB low. Di BB low terjadi ekstrim, dia balik ke BB Hig. BB Hig terjadi ekstrim ya,
dia turun ke BB low. Di BB low nggak terjadi ekstrim, tapi candle tidak keluar dari Bollinger Band ya, hukumnya balik arah, ditandai dengan adanya MA 120 di bawah ini. Karakteristik MA itu biasanya break dari MA 50, mantul, jatuh lagi, break ke MA atasnya MA 120, balik lagi, naik, nanti biasanya kalau udah jatuh ke MA 50, lewat ke 120, lewat baru ke 200, baru mantul lagi. Itu biasanya bertahap, gak mungkin sekaligus akan langsung ya, itu jarang-jarang terjadi kalau di TF minimal H1 ya, kecuali ada berita-berita krusial sangat penting yang ada hubungannya dengan interest rate, dengan high rate, dengan teror, berita politik yang super besar ya. Nah ini ekstrim terjadi satu kali di atas, turun dia sampai BB low, terjadi ekstrim, balik arah ke atas, terjadi ekstrim lagi, turun, dia tidak bentuk momentum ya. Sebelumnya ini bentuk momentum tapi disertai dengan ekstrim, artinya balik. Nah ini yang ketiga semalam dia tidak terjadi ekstrim, tapi terjadi triple top ya. Triple top ini di daily H1, H4 maupun di weekly ini sedikit lagi juga double top ini ya. Itu makanya saya berasumsi harga masih tetap akan turun ini di H1 akan turun minimal sampai ke MA50 H1 ya, karena ini posisi Bollinger Band udah menghadap ke atas ya, ada peluang untuk melanjutkan rel ke atas, tapi saya belum berpikiran untuk minggu besok peluangnya masih turun karena tak ada berita euro yang menggerakkan pasar. Nah, saya memakai technical fundament itu untuk menyeimbangkan kedua analisa, jika searah saya masuk, jika nggak searah saya masuk. Itu ya, itu fungsi Bollinger Band secara garis besarnya adalah sebagai pengukur volatil. Tanda Bollinger Band lebar itu ditandai bila ada perubahan dari trend sideways menuju ke uptrend atau trend sideways menuju ke downtrend. Cirinya kalau uptrend itu bentuk Bollinger Band menukik ke atas, posisi MA50 biasanya di bawah candle. Kalau downtrend posisi Bollinger Band menukik ke bawah, sedangkan MA50 berada di atas. Ini seperti pada gambar ya, ini uptrend ini secara garis besarnya. Gambarnya ini uptrend karena MA50 berada di bawah candle ya. Gitu, cuman saya mencari penyeimbang yaitu fundamen. Nggak mungkin harga akan selamanya naik, makanya saya mencari batas-batasan yang paling kuat, resisten yang kuat untuk balik arah gitu. Itu fungsi dari Bollinger Band ya, sebagai rel. Trading dengan Bollinger Band saat market sideways itu gimana caranya? Caranya itu sederhana, makanya saya pasang ini terus terang saya ambil moving average dari Om Ali ya, MA5 high, berat linear mudah, dan MA5 low berat linear mudah. MA5 high itu warnanya, saya liatin di H1 ya biar jelas. MA5 high itu warnanya merah, MA5 low itu warnanya
dark violet ya, atau katakanlah ungu lah, yang kelihatan jelas ungu ini ya, di gambar saya. Trading dengan Bollinger Band di market sideway, ciri market sideway adalah bentuk BB itu mendatar ya. Ini berkelok-kelok yang Anda lihat di H1, sangat berkelok. Nah ini yang M15 ini bawah ini mendatar nih. Nah ini BB mendatar M15. Hukum sideway, candle berada di BB Higg, posisi Bollinger Band datar, itu hukumnya balik turun. Ini sederhananya ya. Terus candle berada di bawah di low BB, jika posisi BB datar itu balik arah naik. Itu saya biasanya kalau sideway makanya itu di H1, karena di bawah time frame H1 itu sangat rentan sekali ya. Rentan sekali untuk trading. Kita perbesar di TFH1. Nah ini yang saya terangkan. Ini kita sudah masuk kategori sideway ya di H1. Tanda MA5 Higg dan MA5 low itu sebagai tanda saya untuk tren balik arah ya. Posisi di MA5 Higg terjadi ekstrim, biasanya di Bollinger Band mendatar dia akan balik arah menuju ke BB low di bawah ini. Setelah itu ekstrim yang terjadi di BB low, ekstrim saya terangkan berulang kali, moving average 5 keluar dari Bollinger Band, posisi Bollinger Band mendatar dia akan balik arah naik. Ini kejadian 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Nah ini 4 kali, 1, 2, puncaknya Anda lihat ya, 1, 2, 3, 4 kali. Kemarin naik 5 kali karena dipicu oleh berita statement tentang kucuran dana ya, berita pagi. Saya lihat berita pagi yang kemarin pas berarti hari terakhir ya, berita pagi ini hari pekan ini, pidato SCB, KTT spesial pemimpin UE ini juga pengaruh kemarin ke pergerakan, walaupun berita euro itu tetap start hitam ya, tapi enggak ini. Nah terakhir disempurnakan kenaikannya dari posisi BB low itu oleh sentimen konsumen Michigan. Ini prediksi saya kemarin biru, nyatanya hasilnya merah ya. Ini membuat euro naik. Nah ini karena kuatnya triple bottom, double bottom di TTF, time frame besar, termasuk adanya MA 1200 di daily, saya meyakini bahwa market ini belum koreksi di daily, jadi peluang turun itu masih sangat besar ya. Kita balik lagi ke bahasan Bollinger Band tadi ya. Trading posisi market sideway sudah secara garis besarnya saya terangkan. Trading dengan Bollinger Band saat market trending, market itu jalan, karena jalan itu karena dipicu, yang jelas karena dipicu fundamen ya, itu pergerakan market. Indikator Bollinger Band berfungsi pada saat market jalan itu sebagai pengiring, sebagai rel. Batasan kondisi market uptrend bila harga telah melewati dari upper band atau Bollinger Band Higg dan close candle berada di atas Bollinger Band ya, pahami ya. Saya terangkan di H1. Ini karakteristik EU ya. Market trending uptrend terlihat terjadi apabila terjadi momentum candle keluar dari Bollinger Band
tetapi tidak disertai dengan keluarnya MA5 high, itu namanya momentum. Biasanya itu akan terjadi oleh 2 candle berikutnya atau 3, kemudian diikuti oleh koreksi ya. Saya terangkan ini yang di depan. Market trending adalah market apabila candle keluar dari Bollinger Band tidak disertai dengan kejadian ekstrim, yaitu MA5 high keluar dari upper band atau Bollinger Band high, tidak disertai dengan MA5 high ikut keluar. Ini contoh. Ini pertama ya kejadian. 1, dia momentum diikuti oleh kedua. Yang ketiga dia koreksi sebentar, naik lagi. Ketiga, keempat dia mulai koreksi, mulai balik arah turun. Ini biasanya kalau momentum pasti akan momentum, jika tidak terjadi ekstrim pasti akan diikuti oleh 2 atau 3, 1 atau 2 candle berikutnya berada close candle berada di atasnya, kemudian baru turun koreksi atau reversal balik arah. Ini momentum ya, uptrend. Kemudian, nah ini yang terjadi lagi, momentum biasanya kejadiannya begini. Kalau di versi BBMA, momentum koreksi dia akan naik lagi 1 atau 2 candle ya. Kalau tidak disertai dengan ekstrim berulang-ulang, biasanya dia akan terus sampai 3 baru koreksi, 2 atau 3 candle atau baru koreksi. Saya biasanya ambil momen untuk short itu seperti itu. Momentum 1 candle saya nggak langsung ikut buy, tapi saya nunggu koreksi baru masuk untuk buy. Cuman kalau gaya trading saya nggak mau untuk biasanya saya malah sukanya itu melawan tapi jangka short sama pendek, dan posisi benar-benar di pucuk, di reversal udah jenuh buy atau jenuh turun ya. Itu yang aku pakai. Nah, pada saat downtrend itu tadi uptrend ya. Trading dengan Bollinger Band saat trending downtrend. Yang namanya downtrend adalah kejadian di mana candle keluar dari Bollinger Band low tidak disertai dengan ekstrim. Contoh, ini yang Euro USD yang panjang, candle panjang ini yang dari BBH, BB middle menuju ke BB low langsung ekstrim, itu yang lebih valid ya. Kalau panjang dari lebih bagus lagi kalau di TFM 15 dari bawah menuju ke atas bikin momentum sekalian, itu lebih bagus ya. Ini di H1 dari BB middle turun ke bawah. Saya coba tarik, ini ambil di M15 ya. Nah ini momentum dia naik koreksi turun terus, akan turun, ini akan turun terus sampai terjadi ekstrim ini yang candle inverted hammer nih, dragonfly di M30. Ini karakteristik dragonfly. Biasanya kalau sudah terjadi dragonfly itu 2 candle atau 3 candle akan naik ke atas sampai mendekati ke MA50. Itu biasanya yang terjadi begitu. Pengen bukti yang lain adalah di emas ini ya. Di emas. Coba lihat emas. Kemarin kejadian di H4 soalnya. Bukan di H4 nih kejadian sekali-kali. Emas nih. Dragonfly nih yang depan. Akan kejadi di USD index lagi. Nah ini dragonfly dia ekstrim di TF H4 ini valid, terjadi ekstrim, dia naik sampai ke hampir MA50, itu baru turun. Ini kemudian turun bentuk ke triple bottom lagi. Ini makanya peluang
besar untuk minggu depan masih USD indeks naik, otomatis Euro USD, GBP USD, XXX USD ada peluang untuk turun. Saya memakai USD indeks sebagai barometer penting ya untuk pergerakan semua pair yang berhubungan dengan USD. Itu saya USD index sebagai patokan sangat penting. Anda bisa buktikan di daily USD index, garis kuning itu indikator kuning, moving average 50 yang aku pasang itu pantulannya sampai berapa ratus pip. Anda bisa bayangkan ya, hampir 1000 pip itu pantulannya. Dan saya pakai moving average yang saya anggap valid ya. Jikapun meleset ya normal, cuman kita tahu batasan. Paling tidak kita paham untuk pantulan-pantulan untuk mencuri poinnya. Oke. Itu yang Bollinger Band ya. Untuk market trending, uptrend maupun downtrend, cirinya adalah bila candle keluar dari BBH tidak disertai dengan keluarnya moving average 5 warna merah, ikut keluar BBH itu momentum namanya, biasanya akan diikuti, biasanya akan koreksi atau langsung diikuti oleh 1, 2, 3 candle baru turun lagi balik arah. Jikapun akan melanjutkan arah dia butuh koreksi ya. Itu kalau uptrend. Kalau downtrend, bila candle keluar dari BB low tidak disertai dengan keluarnya MA5 low warna dark violet ya, keluar dari Bollinger Band low, maka bisa dikatakan sebagai momentum, dan biasanya koreksi atau tidak koreksi akan terus melanjutkan tren turun minimal 1 atau 2 candle baru koreksi dan mengambil setup mau balik arah atau melanjutkan tren kembali. Kita perlu waspada di situ. Makanya bagi saya trading tanpa Bollinger Band ibarat berjalan tanpa tongkat ya. Ibaratnya trading dengan teknikal tanpa fundamental bagi saya sama aja saya berjalan tanpa tongkat. Itu saja ya. Itu bahasan mengenai Bollinger Band ya, saya sudah terangkan secara garis besarnya. Itu sangat penting di buku saya, makanya saya ikut sertakan ya tentang Bollinger Band. Bollinger Band itu sebagai support dan resisten yang dinamis. Oke, saya bisa katakan ya. Karena apa? Pada saat market paling jelas market sideways, Bollinger Band itu fungsinya memang sebagai support. Saat candle berada di bawah sejajar dengan BB low, dan sebagai resisten saat candle berada di atas sejajar dengan Higg Bollinger Band atau upper band ya. Itu benar sebagai support dan resisten penting, terutama pada saat market sideways. Pada saat market trending itu nanti ada keterangannya sendiri, supportnya adalah lain lagi, karena pada saat market trending biasanya MA5 Higg dan MA5 low itu sebagai pendamping pergerakan ya. Itu saya terangin lebih detail nanti mengenai fungsi dari MA5 Higg, MA5 low yang aku pakai ya, karena itu penting juga. Fungsi Bollinger Band juga untuk melihat volatilitas pasar. Volatilitas pasar, posisi ramai, posisi sepi, itu kita bisa lihat dari Bollinger Band. Apa betul? Betul sekali. Karena apa?
posisi market sideways, nggak ada buyer seller banyak masuk ke pasar, maka cenderung akan rata seperti jalan raya atau jalan kereta api. Bentuk Bollinger Band itu lurus sejajar antara uptrend, upband, upper band, middle band maupun low band itu akan sejajar ya. Makanya benar sebagai pengukur volatilitas pasar. Volatilitas pasar lagi tinggi, buyernya lebih banyak, maka bentuk Bollinger Band akan terlihat tegak meninggi. Pada saat sellernya yang banyak, buyernya sedikit, maka Bollinger Band akan terlihat menukik ke bawah gitu ya. BB untuk melihat arah tren apa benar? Bollinger Band untuk melihat arah benar sekali. Karena apa? Pada saat momentum terjadi melewati high Bollinger Band, maka itu uptrend, jelas melihat arah pergerakan. Kalau candle keluar dari BB low, terbentuk momentum tanpa terjadi ekstrim, itu otomatis akan terlihat bahwa arah pergerakan itu bisa dilihat dari bentuk Bollinger Band yang turun ke bawah. Menemukan dari Bollinger Band apakah kita bisa menemukan divergen? Bisa. Sebetulnya divergen bisa kita ciri, bisa kita lihat, kita simpulkan itu dari candle ya, candle sebelumnya dengan candle selanjutnya kita tarik garis lurus, terus dari RSI atau MFI kita tarik garis, itu akan terlihat divergen tidaknya. Ada beberapa indikator saya bahas di buku cukai ya. Selain Bollinger Band saya anggap udah paham ya secara garis besarnya. Tadi saya terangkan. Kemudian ada beberapa moving average penting yang aku pakai karena sangat krusial untuk analisaku secara teknikal. Itu ada beberapa ya saya terangkan. Moving average 50, settingannya adalah close eksponensial, terus moving average 200, settingannya adalah close eksponensial juga, terus moving average 120, settingannya close eksponensial juga, moving average 600, settingannya close eksponensial juga, moving average 1200, settingannya close eksponensial juga. Walaupun untuk yang 600 maupun 1200 aku lengkapi dengan settingan mudah close ya. Yang 600 jadi ada dua, yang tipis satu, yang tebal satu. Yang 1200 juga ada dua, yang tebal satu, tipis satu. Itu keduanya kalau suatu saat Anda pelajari, Anda pahami, akan paham bahwa itu berfungsi sebagai rank pada saat market sideways maupun trending, di samping Bollinger Band ya. Fungsi dari indikator moving average 50 dan 200 ini aku bahas juga, aku masukkan di buku di halaman 40 ya, sepintas aku terangkan mengenai fungsi indikator moving average 50 dan 200. Fungsi moving average 50 dan 200 adalah untuk melacak tren dengan menggunakan simple moving average maupun expo moving average. Saya memakainya MA ya, exponential moving average. Maka kita perlu memasang kedua moving average tersebut di layar MetaTrader kita.
Ini variasinya sangat banyak ya, antara moving average 50 dan 200. Banyak di pustaka-pustaka, di Google itu. Bila terjadi persilangan antara MA50 dan 200, itu apa kejadiannya? Bila terjadi di atas, maka akan terjadi dari atas ke bawah, misalnya akan terjadi downtrend, terus dari bawah ke atas akan terjadi uptrend. Itu kalau dibaca, kalau menurut kacamata saya itu sangat lambat ya, lambat. Mending kita membaca dari posisi Bollinger Band, posisi moving average yang lebih kecil, karena dia lebih sensitif membaca market dan bentuk-bentuk candle ya. Itu saya memakainya seperti itu. Kalau persilangan MA50 dan 200 saya jarang-jarang saya pakai, karena itu terlambat, telat bacanya. Fungsi moving average 50 dan 200 adalah sebagai batas tren ya. Yang utama adalah yang MA50. Bila semua candle berada di bawah atas MA50 maka tren. Bila candle berada di bawah MA50 itu downtrend ya, itu batasannya. MA200 fungsinya adalah sebagai indikator support maupun resisten atau benteng yang kuat, pantulan yang kuat, pantulan yang sangat kuat. Bila candle break dari MA200, bila candle kena di MA200 dan dia mantul, dia akan tetap berada di jalur yang sama. Misalkan uptrend tetap uptrend, downtrend tetap downtrend. Tapi bila candle nabrak MA200 dan dia lewat, biasanya akan berubah tren. Itu garis besarnya ya. Itu bahasan lengkapnya ada di bukuku juga di halaman 40. Ini di buku juga saya sertakan selain Bollinger Band, fungsi Bollinger Band, support dan resisten dinamis, juga kejadian-kejadian penting yang terjadi di time frame 5, time frame 15, time frame 30, H1, H4 daily, itu aku sertakan semua ya. Nah, ini di buku saya juga untuk para pemula diajarkan apa itu stop loss, mengenai take profit, mengenai SL plus, terus psikologi trading, aturan main strike, breakout, manfaatkan pergantian sesi trading. Ini lengkap semua ya. Jadi buku saya memberikan materi yang dari 0 sampai Z ya. Nah, ini ada bahasan mungkin kita lihat di beberapa forum itu ada perdebatan yang sengit antara fundamentalis sama teknikalis, padahal keduanya sangat penting bagi saya, saling dukung mendukung ya. Tapi ini sebagai bahan perdebatan yang kalau menurut saya itu sangat lucu ya. Perbedaan yang mencolok antara fundamental dan teknikal dibahas juga di buku saya. Ini sekilas ya saya berikan ya. Perbedaan yang mencolok antara fundamental dan teknikal. A. Fundamental hampir 90% tahu pasti kapan kira-kira market akan ada pergerakan. Itu 90% fundamental tahu ya. Terus kenapa market bergerak dan apa penyebabnya, fundamental juga tahu. Sedangkan teknikal
perbedaannya dengan fundamental adalah berdasarkan perkiraan dan setup histori masa lalu ya. Kemungkinan pergerakan masa depan dianggap akan menyamai kejadian sebelumnya. Perbedaannya yang jelas, fundamental hampir 90% tahu pasti pergerakan dan kemana market bergerak dan apa penyebabnya, sedangkan teknikal berdasarkan perkiraan dan setup histori masa lalu dan kemungkinan pergerakan masa depan dianggap akan terus sama menyamai kejadian sebelumnya ya. Makanya saya ajarkan bahwa kalau bisa antara teknikal dan fundamental itu sejalan. Misalkan teknikal berdasarkan masa lalu, oke, pergerakannya begini, tapi kita mesti tahu berita fundamentalnya seperti apa. Jadi jika searah kita bisa masuk, jika tidak searah kita menunggu sambil kita membuktikan yang benar itu yang mana. Itu sebagai bahan argumentasi pribadi ya, bukan sebagai bahan untuk perdebatan. Kalau saya lihat banyak di forum, wah ternyata teknikalnya yang benar, ternyata fundamennya yang benar. Nggak ada satupun yang benar. Yang benar adalah Anda sendiri yang bisa memanage Anda sendiri, psikis, mental, sikap Anda, serakah Anda, kapan masuk buy, kapan masuk sell itu bebas, asal kita tahu kapan masuk dan kapan keluarnya. Itu sah-sah saja itu ya. Itu bahasan mengenai baru sekelumit sebetulnya bukuku ya, yang materi yang ada di buku saya. Manfaatkan pergantian sesi trading, ini yang saya terapkan di time 22 ya, sejak 2012 ya. Manfaatkan pergantian sesi trading ini sesuai yang dikatakan oleh di bahasan, ada bahasan khusus yang tip trading jangka pendek Barbara si realistis ya, Barbara Rockefeller, Barbara si realistis ya. Ini itu yang bahas mengenai manfaatkan pergantian sesi trading ya. Itu sangat penting yang mendasari pondasi trading saya. Apa yang ada di benak Anda kalau mendengar nama trading jangka pendek? Itu jalan cepat untuk meraih kaya? Ya, bisa tidak. Gaya trading jangka pendek itu beresiko tinggi jika kita nggak paham kapan masuk dan kapan keluarnya. Tapi pernahkah Anda berpikiran bahwa menggunakan jangka pendek itu untuk kebutuhan? Kita tuh trader retail, kita butuh hidup untuk sehari-hari, trading for living. Nggak mungkin kita mengikuti gaya trading yang dilakukan oleh fund manager dengan modal miliaran, lot semut. Itu bisa saya katakan 90% jarang yang melakukannya, kecuali yang benar-benar sudah free finansial ya. Itu tip trading jangka pendek juga perlu Anda pahami ya, karena hasil scalping itu bisa 1000 kali lipat dari hasil long lah, karena kita butuh untuk sehari-hari intraday. Itu ya, itu bahasan penting juga di buku saya. Ini kata-kata si Barbara si realistis bilang, apa yang saya ajarkan dan saya praktekkan untuk trading saya sendiri sangat berbeda. Sebut saja saya curang atau munafik, tapi sementara klien-klien besar saya punya banyak dana untuk menahan posisi hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Uang saya tak cukup untuk mengikuti cara trading mereka ya.
Ini si Barbara adalah trader dengan banyak pengalaman dan keahliannya, tapi nyatanya ia tidak memilih sistem trading big picture. Ia lebih mengedepankan analisa jangka panjang. Menurutnya mengambil posisi jangka panjang dengan ukuran besar yang barangkali bisa mengubah arah market seperti Warren Buffett dan Soros memang menggoda. Mungkin juga tak ada trader yang tak pernah menginginkan harga bergerak sesuai prediksi. Tapi ingatlah pedoman trader sukses. Sukses ini ya, pedomannya adalah jangan pedulikan kemana harga akan bergerak. Observasi saja di mana ia sekarang bergerak dan ikuti dinamikanya. Ini sangat penting, jadi ibaratnya kita mengikuti arah angin. Observasi saja di mana posisi harga sekarang bergerak dan ikuti dinamikanya. Maksudnya ikuti gelombangnya ya, gelombang naik turun, gelombang sideways, gelombang uptrend downtrend, kita ikuti aja. Karena kita nggak akan mungkin untuk mengikuti gaya trading yang long, yang berbulan-bulan atau berminggu-minggu, itu nggak mungkin ya. Gitu, itu kata-kata beliau. Dari sekian banyak tip trading jangka pendek di pasaran, Barbara memilih time frame sebagai komponen terpenting. Percaya atau tidak, ia baru merasakan sukses setelah memperkecil time frame ke hitungan H1, H4 dan seterusnya ya. H1, H4, M15, M30 ya. Itu untuk short time, fokus pada time frame rendah memang sangatlah penting. Sayangnya mereka yang sudah sadar itu pun kadang masih tertarik pada analisa jangka panjang. Tak jarang mereka berusaha memasukkan paksa cara trading seperti itu ke dalam time frame kecil mereka. Saya sudah berulang kali break test berbagai macam trading rule dan percaya 50% diantaranya tak bisa diterapkan di berbagai time frame. Jadi jika sudah memilih time frame rendah, usahakan untuk melengkapinya dengan strategi jangka pendek yang kompatibel. Jika sudah menguasai time frame di H1, H4, lengkapi teknikalmu untuk time frame tersebut, nggak usah berpikir untuk jangka panjang. Nah, ini kata-kata beliau yang sangat penting mengenai fundamental, itu nggak bisa diabaikan. Untuk menganalisa market ya. Barbara si realistis memang seorang trader yang cenderung berpandangan teknikal ya. Walaupun begitu, ia tak lupa menekankan bahwa tujuan utama seorang trader adalah mendapatkan profit, bukan membuktikan sesuatu. Tujuannya itu mendapatkan profit, bukan membuktikan sesuatu ya. Sebuah sistem teknikal terus harus digunakan di sebuah kesempatan untuk membuktikan hasil backtestnya. Tapi tujuan saya bukanlah mencari tahu apakah backtest saya valid atau sistem sudah berhasil. Target saya adalah mendapat 5.000 USD untuk memasang jendela baru di rumah. Kalau sudah ditargetkan seperti itu, maka manajemen risiko bukan lagi perkara rumit. Gitu ya. Jadi target itu penting dalam tradingnya, sangat penting. Ini kata-kata dia mengenai aturan main breakout ya. Tak lupa Barbara Analysis menunjukkan tipe trading breakout untuk trader-trader seperti dirinya yang lebih suka bermain dalam jangka pendek. Jika ada breakout harga dari level penting seperti harga tertinggi harian atau mingguan dan bar ditutup pada high, maka gunakanlah aturan buy high and sell high. Sedangkan secara teknikal, trader yang memulai karirnya sejak 90 ini lagi-lagi menekankan pentingnya bar dalam mengantisipasi breakout seperti halnya candle. Bar kecil dengan sumbu-sumbu high low kecil mencerminkan ketidakpastian pasar, sedangkan bar berukuran besar berarti para trader sedang sangat percaya diri. Jika Anda menjumpai beberapa bar besar yang tiba-tiba diikuti dengan rangkaian bar mungil, maka berhati-hatilah. Penurunan volatilitas seperti itu biasanya bertanda breakout. Gitu ya. Jika diperhatikan ini hampir mirip dengan sinyal Bollinger Band ini kalau si Barbara ini gaya tradingnya. Dia juga menekankan bahwa walaupun kita technical trader, tapi fundamental harus kita minimal kita paham ya untuk menghindari menjauhi market
bila terjadi high impact dan low impact ya. Untuk low impact kita bisa masuk pasar, saat high impact kita menunggu untuk masuk pasar gitu ya. Itu bagian kecil dari buku saya, dari 300 halaman saya kupas baru bagian depannya aja, yang penting-penting saja, yaitu Bollinger Band, moving average penting, terus pandangan-pandangan trader dunia mengenai trading gaya scalping, pandangan trader dunia yang tak bisa mengabaikan analisa fundamental untuk dasar analisa mereka ya. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Lain waktu kita sambung yang lebih detail lagi mengenai analisa fundamental untuk minggu depan, akan saya bahas di sesi selanjutnya ya. Ini sesi 1 jam bedah buku mengungkap rahasia Khatulistiwa Trader. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sukses ya. Salam sukses. Analisa 20 Juli 2020 ini ya. Kemarin posisi Sidway di H1 ya, berulang kali terjadi ekstrim di mana tadi saya liatin. Nah ini di H1 terjadi ekstrim yang berulang-ulang ya. Ini 1, 2, 3, 4 naik lagi. Ini enggak ekstrim, cuman FAF kelihatannya karena double top di H1 H4 daily ya. Khususnya kalau weekly ini double top juga. Ini break MA 200 dan di daily MA 1200, tapi prediksi saya masih tetap turun. Kita lihat fundamental di minggu besok ya. Ini hari Senin CPY ya, impor membaik dari min 26 ke 16, ekspor membaik ya dari 28 ke 24. Ini CPY. TPP saya ambil yang penting-penting aja ya. Ringkasan rapat RPA penjualan retail. Ini pinjaman bersih, sektor pinjaman bersih turun dari 54,49 euro ke 34. Ini ada berita penting euro, makanya saya optimis euro USD akan turun dulu. Ini hari Rabu, indeks harga perumahan belum keluar. Penjualan rumah meningkat dari 3,91 M ke 4,79. Jadi dari Senin Selasa Rabu ini peluang euro USD untuk turun besar ini. Saya tetap fokus sell. Terus Rabu indeks penjualan rumah Rabu. Kamis survei kepercayaan min 9, klaim tunjangan belum keluar. Terus ini GPP penjualan retailnya menurun dari 12% ke 8,5, yang bulanan, yang tahunan. Non migas juga turun dari 10 ke 7,5. Retail non migas ini seiring dengan EU ya. Nah ini hari
Jumat ya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini USD ya, masih turun untuk EU kalau menurut saya. Hari Jumat ini baru kita harus hati-hati, kalau yang EU sell itu mesti di close dulu, kita cari aman ya. Ini hari Jumat juga market seperti Jumat kemarin, manufaktur. Nah ini IMP euro ini bagus, di atas 50 semua. Nah ini ditutup dengan IMP USD ini bagus juga. Jadi berita yang paling dominan itu di hari Jumat ya, Senin sampai Kamis saya fokus sell untuk EU tetap, karena saya berpegang pada moving average 50 dan cable bottom di weekly ke bawah ke H4 kejadian itu semua, terus terjadi MHF dan sudah ada candle pembalikan di H1 kemarin pas penutupan close candle hari Jumat gitu ya. Itu lihat nanti di BB low, Bollinger Band low di bawah itu, nanti lihat kita posisinya di situ, kita bisa ambil setup untuk buy lagi di BB low itu, karena sudah 4 kali terjadi berulang